Video ini adalah video terusan dari video-video di atas ya. Ini adalah video ketiga. Yang pertama tadi saya menjelaskan tentang role user kasir, yang kedua role user operator, dan yang ketiga ini adalah role user owner. Saya akan langsung masuk aja sebagai owner. Ya, ini adalah halamannya owner. Udah ada keterangannya jelas, owner. Di sini juga ada. Sama, dia owner juga punya akses profilnya dia. Dia juga bisa ganti password, ubah juga bisa. Di sini ada dashboard ya. Kalau owner, nah bedanya di sini dia harus milih bisnisnya dulu, kelangganan butik ya. Nah, di sini ini adalah saya jelaskan ya. Ini adalah transaksi hari ini, baik itu yang ditransaksikan si kasir 1, 2, 3, mungkin ada 3 kasir mungkin, atau si operator, semua akan muncul di sini. Jadi kalau kasir itu kan dia hanya muncul di transaksi dirinya dia sendiri. Operator juga sama, dirinya dia sendiri. Kalau owner, semua transaksi akan masuk di sini. Jadi si owner bisa tahu total hari ini tokoku berapa ya transaksi ya. Nah, barang yang terjual ada berapa ya, pendapatannya ada berapa, dan share profit, keuntungan aku itu ada berapa. Nah, di sini ada gitu. Juga bisa dicari berdasarkan rentang tanggal. Di sini bisa dilihat dari tanggal kapan sampai kapan. Misalkan 2024 ya. Lihat. Nah. Nih di sini ada nih. Di sini juga bisa misalkan 2 bulan, dari Februari sampai Maret juga bisa. Atau setahun juga bisa, dari Januari mungkin bisa di back aja nih, Januari sampai dengan nanti di Desember 2024 juga bisa. Di sini saya contohkan aja di Februari ya, tanggal 1 sampai 29 Februari. Produk yang terlaris, ya ini ada keterangan tanggalnya 1 Februari sampai 29 Februari. Nah, di sini ada nih batik pria terjual 8, batik wanita terjual 3, dan produk-produk yang lain. Misalkan ada di sini akan ada limit ya, jadi 20 top produk yang paling tertinggi di sini. Jangan muncul semua di sini. Jadi bisa tahu produk-produk yang sering laris itu apa, yang paling laris di hari ini itu apa. Di bulan ini itu apa, dari 1 sampai 29 paling laris itu produknya apa, tahu. Jadi misalkan udah ngerti nih, oh ternyata udah yang laris batik pria, ya udah deh bulan depan kayaknya batik pria juga laris nih. Kulakannya ya, beli di suppliernya akan ditambahi ya. Itulah kepentingan salah satu sebuah manfaat analisis ya, analisis data. Ini termasuk analisis data, itu kita bisa tahu, memutuskan bisnis kita itu mau dibawa kemana berdasarkan data yang ada. Tuh, seperti itu. Juga di sini grafik pendapatan, di sini bisa tahu ini grafiknya tuh gimana, naik teruskah ya, atau naik turun, atau dia cenderung turun. Nah, kalau cenderung turun, owner harus ngerti dong, dia harus melakukan strategi apa gitu. Juga frekuensi transaksi. Frekuensi transaksi itu gimana? Misalkan frekuensi transaksinya itu tinggi tapi pendapatannya itu nggak tinggi. Kenapa pendapatannya nggak tinggi ya kan? Padahal frekuensi transaksi tinggi. Frekuensi transaksi itu adalah jumlah transaksi ya per hari ada berapa. Kalau ingin meningkatkan pendapatan dengan rata-rata transaksi per hari, misalkan dia udah banyak, ya udah naikin aja harganya, itu nanti akan jadi tambah banyak gitu.
Ini adalah sebuah tool ya untuk menganalisa si pemilik bisnis atau si owner untuk menentukan menentukan arah kebijakan bisnisnya ke depan. Ya udah gitulah. Di sini ada menu bisnis Anda ya. Kebetulan ini hanya satu. Jadi gini, aplikasi ini saya desain dengan tidak menutup kemungkinan si owner mempunyai bisnis lain, cabang-cabang lain di berbagai tempat. Jadi ini sudah saya siapkan pondasinya. Misalkan si Ibu Leli ini ya, Kelangenan ini mau dibuka di Kudus. Dia nggak pengadaan pembuatan baru lagi. Pondasinya udah dibuat. Tinggal bangun aja bangunannya gitu. Jadi ini pondasi ini udah saya buat semua supaya bisa support ya ekspansi bisnisnya. Jadi ini informasi bisnisnya. Ini Kelangenan Butik ini kalau diedit ya, nanti dia akan ngubah juga sama ini. Ya, ini informasinya. Informasi ini didapatkan dari sini. Ya, nih. Ya. Kalau ini diubah, otomatis notanya juga berubah, gitu. Enak kan? Enak. Nggak repot-repot, tinggal ngubah aja di sini, nanti notanya berubah. Misalkan mau ganti nama ya, bukan Kelangenan Butik tapi Kelangenan Heritage atau Kelangenan Atelier, ya bebas, boleh. Nanti otomatis notanya ikut berubah. Nah, ini produk ya, owner juga bebas. Ini nggak usah saya jelaskan ya, karena di operator ya, video sebelumnya sudah saya jelaskan. Bebas, owner bisa nambahin produk di mana aja. Bedanya adalah owner bisa nambahin produk di berbagai macam bisnis. Ya, kalau tadi operator kan dia hanya bisa menambahkan bisnis di Kelangenan Butik ini. Nah, misalkan Kelangenan Butik ini ada beberapa cabang di kota, owner ini bisa menambahkan di kota-kota lain juga. Nah, kebetulan ini kan hanya satu ini di Jepara ini kan ya. Kalau ada Kudus nanti ada pilihan yang lain nih, Kelangenan Butik Kudus, Kelangenan Butik Semarang, misalkan bisa nambahin supplier produk sendiri di sana, gitu. Kategori produk juga sama, dia bisa nambahin sendiri. Produknya juga bisa ditambahin sendiri. Ya, gitu ya. Enak jadi owner. Dan ini sama sih, ini menu ini sama. Kalau produk ini sama kayak operator, bedanya dia ada pilih bisnis mana yang mau ditambahkan. Kebetulan bisnisnya masih satu, Kelangenan Butik yang ada di Jepara. Lah, inilah menu pegawai. Owner bisa menambahkan pegawai. Namanya pegawai kan sering resign, keluar masuk ya, turnover pegawai itu biasa. Jadi nanti owner bisa menambahkan di sini. Dia juga bisa menonaktifkan pegawai, misalkan lagi cuti atau apa. Dia juga bisa menambah atau mendelete kalau pegawai itu memang sudah resign. Di sini ada menunya. Kalau udah ditambahkan, otomatis pegawai itu bisa login dengan email atau nomor HP-nya dengan passwordnya password default ya. Defaultnya apa? Sudah saya kasih informasi. Nggak bisa saya jelaskan di sini karena itu kan sifatnya rahasia ya passwordnya. Saya udah kasih informasi, kalau mau nggak ya tanya aja ke saya, nanti saya kasih defaultnya itu apa. Kalau udah default, nanti operator atau user bisa ganti password mereka sendiri di menu profil. Ada, sudah dijelaskan ya. Owner juga bisa ini reporting ya, melihat riwayat transaksi. Transaksinya siapa? Ya semua macam bisnisnya dia. Kebetulan ini Kelangenan Butik, dia bisa melihat transaksinya. Oh, ini hari ini ya, ini transaksinya apa aja, detailnya juga bisa dilihat. Beli apa aja sih ini, kok sampai 250.000. Nah, ini ada detailnya. Ini juga bisa lihat semua transaksi, ini bisa dilihat baik dari kasir atau operator. Ini muncul semua di sini. Seperti itu. Kemarin sebenarnya ada tambahan informasi di sini soal pembayarannya, dia cash, tunai atau apa.
Di sini saya belum nih, di video ini saya belum tambahkan kolom itu ya. Nanti mungkin bisa dicek aja Ibu. Kemudian sharing profit, ya menu ini sharing profit. Nah, di sini ini sharing profit saya itu dulu deh, saya riset dulu dari awal. Ini sharing profit ya. Misalkan, biasanya sharing profit kan pembagian hasil ke supplier bisa dilakukan sebulan sekali. Tapi memang beberapa supplier kadang custom ya, kadang mintanya 2 minggu bayaran atau seminggu bayaran. Ada ya sebulan atau yang minta mungkin 3 bulan. Ya di sini fleksibel aja. Nih misalkan ini rekap pembayaran ke supplier dari tanggal 1 Februari sampai 29 Februari. Ini totalnya supplier batik 1 ada 720.000 yang harus dibayarkan. Supplier batik 2 ada 375.000 yang harus dibayarkan. Ya, ini adalah rekap pembayaran ke supplier ya. Saya ulangi lagi. Ini totalnya yang harus dibayarkan supplier 720, supplier 2 375. Dan ini di bawah ini adalah detailnya. Detail transaksinya. Ya, ini yang terdeteksi misalkan produk itu memang tidak di-share ya, nggak ada sharing profit ke supplier, dia akan nggak muncul di sini. Tapi kalau ada, dia akan muncul di sini. Kuantitinya juga ada ini. Supplier 1 ini udah terkelompok ya, supplier 1 totalnya berapa, 2 berapa, ini rekapnya. Itu. Ini misalkan ya supplier 1 itu per bulan bayarnya dari 1 sampai 29, tanggal 1 sampai 29 supplier 1. Ini supplier 1 disimpan aja, ini simpan. Nah, supplier 2 ini memang agak itu orangnya mintanya 2 mingguan. Boleh di sini misalkan tanggal 15 sampai 29 apply. Atau mungkin tanggal 1 sampai dengan 15 apply. Kan nggak ada ya. Kalau nggak ada dia di sini kosong. 15 sampai 29 apply. Nah, ini ada nih tanggal 15 sampai 29. Lah, 15 sampai 29 di sini kosong supplier 1 karena dia pembayarannya tanggal 1 sampai 29 itu udah ada. Tadi ya udah kesimpan di sini. Nah, kalau udah disimpan nanti dia akan muncul di sini. Kalau tadi kan supplier 2 belum ada ya. Misalkan tanggal 15 sampai 29. 375 dia simpan aja. Otomatis ini udah pembayaran terakhir udah nih. Nanti di sini ada ini supplier 1 dari tanggal 1 sampai 29 totalnya sekian, supplier 2 15 sampai 29 totalnya sekian. Ini juga bisa dilihat detailnya. Nah, detailnya berapa? Dan juga bisa dicetak ya. Dicetak untuk dikasihkan ke suppliernya, buktinya nominalnya berapa yang ditransferkan dan detail produknya apa aja yang udah laku. Ini bisa di print langsung ya, atau bisa di save PDF, save aja. Nah, nanti dia dapat PDF. Mana PDF-nya ya? Ini PDF ini mana ya? Oh ini. Nah ini yang nanti buat bukti ya, bukti yang di share ke supplier. Seperti itu ya. Ini juga ada nih satunya apa? Ini detailnya berapa? Ini detailnya bisa di print atau disimpan seperti itu. Ya. Ini adalah owner, dia mempunyai beberapa
fitur yang tidak dipunyai di operator dan user ya, namanya juga yang punya. Jadi sekian dari saya penjelasannya. Kalau memang belum ada yang jelas, bisa ditanyakan langsung ke WA aja ke saya ya, Bu. Atau mungkin kalau teman-teman penonton yang di YouTube sekalian mempunyai bisnis yang sama ya, dan mau menggunakan aplikasi saya, boleh hubungi saya dan tim. Kami siap untuk memberikan support bisnis kepada calon-calon klien dari kami, Rekursif Solusi Teknologi. Oke, sekian dulu dari saya. Bye-bye.